Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Perkenalkan, saya Karni Pajaryati, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Dengan fasilitator Ibu Herni SPD MA dan pengajar praktik Ibu Desi Enarsi SPD. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan munculnya strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penyelidikan. Ambil pelajaran, berisi pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan atau potensi yang terbaik dari apa yang telah ada atau pengalaman positif. Gali mimpi, berisikan narasi keadaan ideal apabila prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan atau merumuskan rencana yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Dan atur eksekusi, memutuskan langkah-langkah yang akan diambil dan melakukan aksi lainnya demi mewujudkan rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat, yaitu terwujudnya generasi yang cerdas, mandiri, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar anak melalui pembiasaan perilaku dan pemanfaatan media lospat. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Buat pertanyaan utama. Dengan pertanyaan, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar anak melalui pembiasaan perilaku dan pemanfaatan media lotspot. Tindakan atau penyelidikannya antara lain berdiskusi dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, mencari referensi kegiatan yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar anak melalui pembiasaan perilaku dan pemanfaatan media lotspot, menggali potensi dan mencari tahu karakteristik peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, ambil pelajaran dengan pertanyaan, siapa di sekolah yang mempunyai pengalaman atau pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar anak melalui pembiasaan perilaku dan pemanfaatan media lospat, dan media dan metode apa saja yang dapat digunakan, serta bagaimana memilih media pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Dengan tindakan atau penyelidikan, berkolaborasi dengan guru yang telah memiliki pengalaman baik dalam menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pembiasaan perilaku dan pemanfaatan media lospat, menerapkan pembelajaran dengan kegiatan bermain dengan pemanfaatan media lospat dan pembiasaan perilaku di sekolah, mencari referensi berupa media pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar pada peserta didik. Yang ketiga, gali mimpi.
Dengan pertanyaan, kebiasaan baru apa saja yang akan saya lakukan apabila pembelajaran yang meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar anak melalui pembiasaan perilaku dan pemanfaatan media losbat telah berjalan dengan baik? Dan apa ada kaitan antara pembiasaan perilaku dan pemanfaatan media losbat dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Dengan tindakan atau penyelidikan menerapkan pembelajaran yang inovatif, merancang media pembelajaran yang dapat mengembangkan kreativitas dan motivasi peserta didik, menciptakan permainan yang dapat mengembangkan kreativitas dan semangat belajar anak, menerapkan pembiasaan perilaku baik di sekolah, dan mencari referensi dan pemahaman mendalam tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Yang keempat, jabarkan rencana. Dengan pertanyaan, apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar anak melalui pembiasaan perilaku dan pemanfaatan media losbat? Dengan tindakan dan penyelidikan, merancang modul ajar sesuai topik yang dibutuhkan, menerapkan metode pembelajaran yang beragam sehingga dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar anak melalui pembiasaan perilaku dan pemanfaatan media losbat. Mencari media pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik, dan memberikan apresiasi atau reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Dan yang terakhir, atur eksekusi. Dengan pertanyaan, siapa saja yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar anak melalui pembiasaan perilaku dan pemanfaatan media losbat? Dan bagaimana bentuk pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar anak di sekolah? Dengan tindakan dan penyelidikan, mengajak rekan guru dan kepala sekolah untuk mengobservasi kelas saya pada saat melakukan kegiatan pembelajaran, membuat jurnal kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media yang bervariasi setiap harinya, dan melakukan evaluasi serta refleksi secara berkala. Demikianlah rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.